Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya dalam mata kuliah fisika awan, yaitu precipitation process include Jeffrey Storm and hail. Sebenarnya materi atau topik ini sudah kita bahas juga sebelumnya secara tidak langsung di pembentukan awan hangat dan awan dingin, di mana itu menunjukkan bagaimana proses presipitasi terjadi. Kemudian Jeffrey Storm dan hail bisa masuk ke dalam pembentukan awan dingin yang kita bahas 2 minggu lalu. Jadi untuk menegaskan dan mungkin nanti bisa mengetahui tipe-tipe presipitasi yang terbentuk dan development perkembangannya, sehingga juga bagaimana untuk mengetahui tipe presipitasi tersebut ya. Dan kemudian juga endingnya adalah mengetahui dampaknya dari proses presipitasi tersebut, baik di stratiform maupun di convective precipitation. Dan yang menarik adalah yang kita bahas dalam materi ini adalah berasal dari lintang menengah, tentunya mid latitude ya, sehingga bagaimana juga kedepannya nanti kita bisa mengelaborasi bagaimana proses stratiform atau convective storm itu terjadi di wilayah tropis ya, yang mungkin berbeda dan pasti berbeda dengan dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah tropis dalam pembentukan proses presipitasi tersebut, dan juga tipe dari severe stormnya yang terjadi, di mana di wilayah tropis mungkin tidak semasif atau sebesar proses dinamisnya seperti yang terjadi di lintang menengah. Oke, kita lanjut ya tentang presipitasi proses terlebih dahulu. Oke, jadi sebenarnya dalam presipitasi proses ini, dalam subbab materi ini akan dibahas tentang stratiform precipitation, shower, mungkin teori presipitasi juga kita sudah pelajari juga sebelumnya. Kemudian ada mesoscale structure rain. Ada istilah precipitation efficiency. Ini Bapak ambil detailnya dari Roger and Young ya. Jadi supaya seperti itu, walaupun nanti ditambahkan dari beberapa teks book dan literasi yang lain. Kemudian kita juga membahas precipitation atau hujan asam. Hujan asam di sini Bapak sentuh sedikit saja. Sebenarnya Anda bisa lihat di bukunya Wallace and Hope ya. Di situ banyak tentang menjelaskan tentang hujan asam ya, untuk detailnya. Kemudian ini adalah perception proses di mana tergantung dari tingkat spasialnya, intensitas dan waktu hidup sistem presipitasi, di mana kesemua hal tersebut dikendalikan oleh gerakan udara vertikal atau air motion, yang sudah kita pahami bahwa udara vertikal ini sebagai salah satu indikator yang dapat menyebabkan pertumbuhan daripada massa udara ke atas gitu ya. Untuk peningkatan dalam skala yang lebih besar, gerakan udara ini adalah manifestasi dari berbagai jenis ketidakstabilan atmosfer yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga kalau tidak salah, tentang stabilitas atmosfer ya. Di situ gerakan udara tadi erat kaitannya dengan ketidakstabilan atau indeks stabilitas atmosfer yang sudah kita betulkan, ada netral, ada labil bersyarat, ada stabil dan seterusnya. Di mana karakteristik skala waktu dan durasinya berkaitan berasosiasi dengan ketidakstabilan yang tergantung pada sifat atau dari kandungan atau properties yang ada di atmosfer ya. Ini ada beberapa parameter yang bisa menggambarkan hal tersebut, misalkan kedalaman lapisan yang tidak stabil di bawah 10 km, kemudian ada frekuensi Brand Faisala ya, yang bisa menunjukkan nanti tentang turbulensi juga, ada parameter Coriolis, ada gradien meridional angin, ada pembelokan angin atau shear wind shear ya, angin dan seterusnya, shear angin. Ini kaitan tadi antara durasi atau panjang dengan skala ya, terhadap stabilitas atmosfer, stabilitas atmosfer. Ada kondisi yang namanya labilitas kondisional, ketidakstabilan simetrik dan baroklinik ya. Oke.
hubungan antara skala dan intensitas vertikal dari vertical motion dengan precipitation karakter dari presipitasi ini. Sebenarnya bahas ini tujuannya nanti kita menunjukkan dari tipe presipitasi yang biasa kita kenal dalam dunia meteorologi ya. Ingat ini teks dari lintang menengah ya, jadi memang kita harus tidak boleh, ini menarik sih, coba sebelum ke Bapak jelaskan di situ ya. Jadi hubungan antara tadi skala dan intensitas dari vertical motion dengan karakter daripada presipitasi yang terbentuk, di mana tergantung dari vertical motionnya tadi ya. Dominannya mekanisme daripada vertical motion menentukan tipe presipitasi atau karakter daripada presipitasi tersebut. Dibagi dua ya sebenarnya kalau dari ini. Yang pertama adalah wave spread, sebarannya ya, sebarannya menyebar luas, bentuknya stratiform, presipitasi yang terjadi terus menerus yang berasosiasi dengan kenaikan udara yang skala besar yang mungkin bisa dihasilkan oleh 3 faktor ya, kita sudah pelajari. Ada akibat front, kenaikan massa udaranya, akibat topografi maupun akibat konvergensi. Nah, ini kalau Anda perhatikan yang 3 ini adalah salah satu, ada 4 tipe pembentukan kenaikan udara ya. Yang satu frontal, topografi, dan konvergensi. Yang kedua masuk konvektif. Nah, jadi membedakannya di situ sebenarnya. Kita pelajari juga. Nah, yang kedua adalah konvektif dan skalanya lebih lokal, localized ya, lebih kecil ya. Hujan yang terjadi kalau tadi terus menerus ya, biasanya lebih intensitasnya lebih ringan atau lebih sedang. Nah, ini hujan deras atau shower yang terkait dengan konveksi skala cumulus atau cumulus scale konveksi dalam udara yang labil. Jadi kaitan antara vertical motion tadi dengan karakternya sehingga menyebabkan division menjadi 2 tipe presipitasi, yaitu stratiform dan juga dengan konvektif form ya gitu ya kalau kita kenal. Namun Bapak berikan catatan bahwa namun perbedaan antara presipitasi stratiform dan konvektif tidak selalu terlihat jelas ya, atau tidak terlalu tajam kalau kita lihat menggunakan citra radar. Kalau dari buku ini, kalau Anda pelajari, semuanya dijelaskan menggunakan observasi radar. Nah, dari radar itu bisa ditentukan lebih detail menentukan stratiform atau convective storm. Tapi kalau kita lihat dari hujannya yang jatuh di permukaan, apakah dia lebat atau tidak bisa gitu. Kenapa? Karena stratiform yang ada di kepala kita bahwa hujannya sangat continuous ringan gitu ya. Tapi di beberapa lintang menengah, stratiform juga bisa menghasilkan yang deep convection yang sangat masif nanti hujannya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian pola curah hujan dari stratiform berubah dengan cepat. Nah, ini salah satunya tadi. Jadi kalau di tropis mungkin kita pandangan kita stratiform ini hujan-hujan ringan saja dari awan-awan stratiform gitu ya. Ya mungkin karena tadi energi atau konveksinya tidak terlalu besar, atau bukan konveksinya tapi pembentukan daripada untuk menjadi kondensasi menjadi jenuh tidak besar. Tapi di lintang menengah ini biasanya awan-awan untuk stratiform ini terutama nimbus 100 bisa menghasilkan konveksi juga. Makanya nanti ada cerita juga tentang stratiform in convection region gitu ya. Oke, bagaimana kita membedakan stratiform dan convective precipitation? Nah, ini sebenarnya ada algoritma daripada CSPS ya, algoritma dari convective stratiform precipitation separation. Jadi bagaimana ini ada dibuat oleh NOAA di virtual lab-nya, yaitu berdasarkan warning decision trend division. Jadi mereka WDTD ini adalah mengembangkan algoritma ini menggunakan radar ya. Jadi membuat skema atau diagram alir gitu ya, yang mengilustrasikan algoritma menentukan konvektif atau stratiform menggunakan reflektivitas dari radar. Contoh radarnya 15 dia tentukan, reflektifnya 2 kilo, radar range-nya. Kalau di sini DBZ menggunakan reflectivity ya. DBZ ini dianggap stratiform dan convective storm. Kemudian kalau ini convective core, stratiform menggunakan ada fill ya, menggunakan fill itu adalah kandungan uap air ya. Vertical integrated liquid, kandungan uap air di atmosfer seperti PWV gitu ya. Nanti di produk ini salah satu produk yang dikeluarkan radar ya selain reflectivity. Jadi ada jaraknya, ada jarak range-nya, kemudian jarak reflectivity-nya, kemudian ada dan seterusnya. Ini salah satu yang dikembangkan oleh NOAA ya untuk menentukan bahwa apakah itu konvektif atau stratiform. Ingat yang memang menarik adalah hidrometeorologi di wilayah atau precipitation endapan yang terjadi di wilayah menengah akan lebih diameternya lebih besar dibandingkan
di wilayah kita ya, atau lebih terlihat ya, sehingga memang ya contohnya hail ya, hail itu di Indonesia sudah kita bahas, di tropis itu sangat kecil dibandingkan yang ada di wilayah lingkungan tengah, sehingga memang penentuan konvensi stratiformnya akan lebih mudah tentunya dibandingkan di wilayah tropis. Oke, kemudian ini adalah sebentar ya. Apa dia begini ya? Oke, sebentar. Oke. Stratiform precipitation dihasilkan dari awan-awan nimbostratus. Ini konsepnya di mid latitude ya, gitu. Nimbostratus, kalau kita stratus pun juga bisa menghasilkan, atau stratocold bisa juga menghasilkan hujan-hujan yang ringan. Nah, ini based off dari observasi yang dilakukan di lintang menengah. Ini biasanya dihasilkan oleh awan-awan nimbostratus. Meskipun awan cumulus saat disipasi dan hidrografi mungkin juga mengandung hujan dan struktur stratiform. Ya, jadi awan-awan cumulus itu dan awan grafi bisa juga mengandung hujan yang stratiform, tidak harus bentuknya yang harus shower gitu ya. Kadang dari awan cumulus juga tidak terjadi hujan yang sangat lebat ya, hujan ringan pun bisa terjadi pada saat disipasinya. Kemudian ini di lintang menengah juga sebagian besar salju berasal dari awan nimbostratus, tapi hujan salju atau graupel dapat diproduksi dalam unconvected in di mid latitude ya Bapak. Jadi memang ini case-nya mid latitude, harus diingat. Nah, ini adalah dari Bapak ambil dari bukunya House ya. Ini menarik tentang kulur dinamik, Anda bisa download juga di situ. Nanti kalau perlu juga Bapak berikan. Nah, di situ menarik bahwa kembali lagi dia juga mengacu dari bukunya Roger ya, bahwa bagaimana melihat karakteristik daripada stratiform dan convective precipitation-nya menggunakan radar. Yang A ini adalah melihat breadband-nya ya. Kemarin udah kita pelajari breadband sedikit di radar, nanti lebih detail pada saat Anda belajar radar. Ini terlihat yang atas adalah karakteristik dari stratiform precipitation, yang B adalah karakteristik dari convective precipitation dilihat dari radar. Ya, ada radar echo namanya ya. Nanti Anda lihat ini radar echo-nya. Anda lihat yang warna ini yang di garis-garis di arsir ini ya. Ini breadband-nya terlihat untuk stratiform. Lihat lurus ya. Kalau radar echo-nya dari yang di arsir ini, dari awan konvektif terlihat lebih vertikal. Nah, ini yang paling gampang. Ini dari masa pertumbuhan ya, dari evolusi ini yang masih tumbuh, kemudian ini yang makan mature, kemudian sampai disipasi tentunya ya. Jadi ada waktunya. Jadi kalau Anda lihat bentuk penampangnya ini lebih flat ya, sampai stratiform yang punya. Kalau yang konvektif karena dia mempunyai konveksi vertikal, dia berkaitan dengan vertikal velocity yang sangat dominan, dia menghasilkan konveksi-konveksi yang bisa dibaca oleh radar seperti ini, dideteksi oleh radar ya, kemudian dibaca. Oke ya, lihat seperti itu. Ini cara menggunakan radar untuk membedakan antara stratiform dan convective precipitation. Ini tentunya pakai algoritma ya, algoritma salah satunya algoritma tadi yang dibuat CSPS tadi. Ini contoh yang minggu lalu pada saat Bapak belajar radar sudah Bapak tampilkan sedikit tentang contoh breadband ya. Stratiform area, convective area, Anda lihat ini hampir menyerupai ya, yang tadi garis melting ini ya. Ini cerita yang lain, hanya cerita propertiesnya aja. Kalau Anda lihat di sini tadi, ini garis lurus ya, seperti ini breadband-nya. Ini breadband namanya. Ini breadband-nya terlihat di sini, lihat. Ini kuning nih. Nah, ini breadband-nya stratiform. Sedangkan yang convective form dia akan lebih harusnya tapi agak naik ke atas vertikal pada saat konveksinya. Nah, ini nanti diwakili oleh reflektivitas ini ya. Oke, clear yang tentang breadband. Oke, ini breadband tadi ya, skema daripada vertical profile di radar. Stratiform precipitation hampir sama menjelaskan ini. Nah, ini yang tadi garis stratiform breadband-nya ya, pada saat di stratiform precipitation. Ini solidnya lah ya, menggambarkan reflectivity-nya tadi yang ini ya. Oke, ini Bapak kasih tanda di dalam bukunya Hodge juga ada bahwa vertical velocity pada saat di stratiform precipitation lebih kecil daripada terminal force field-nya dari partikel S. Nah, ini
dari bukunya Host 1993 tentang plot dynamics. Ini dari bukunya Roger juga menggambarkan kaitan pola reflectivity dan vertical velocity dalam hujan shower. Tadi ada bahas shower, tapi Bapak tidak menjelaskan lagi shower itu apa karena sudah ada di pertemuan sebelumnya yang menjelaskan tentang hujan gitu, apa shower dengan diameter, dengan intensitas berapa, diameternya berapa. Kemudian ini contoh ketinggian, ini intensitasnya yang menggunakan DBZ-nya ya. Ini updraft-nya. Ini contohnya, ini dipetakan polanya seperti ini. Ini menarik kalau Anda nanti mau mengkaji untuk skripsi juga ya. Jadi gambar-gambar pola ini bisa digunakan untuk Anda kembangkan bagaimana di wilayah tropis seperti itu. Oke ya, ini menggambarkan, ini dalam local standard time, ini dalam ketinggian, jadi melihat ya jam berapa sebenarnya vertikal itu naik ya, di ketinggian berapa. Ini bisa dibikin, sekarang Anda menggunakan software Grad, Python, bahkan pakai GE bisa semua ya, bisa ditampilkan dengan mudah ini data-data ini, apalagi data-data yang model ya. Kalau data pengamatan yang menarik sebenarnya karena dia tidak 3 dimensi, jadi atau tidak bisa dimunculkan dalam peta ini, tapi bisa kalau untuk dari data model ya, sangat mudah. Kita sudah pernah coba plot ya kemarin tentang vertical velocity, namun baru 1 titik. Kalau ini datanya kan tinggal di plot saja, bisa Anda coba nih menggunakan ini. Ini adalah intensitas dari reflectivity radarnya. Kemudian kalau ini adalah pola dari updraft-nya ya. Makin kuat, makin besar tergantung lihat satuannya ya. Ini adalah pola daripada air motion. Nah, ini streamline ya sebenarnya, melihat bagaimana di satu sel awan CB pada saat di shower ya. Nah, ini sebenarnya juga menarik kalau kita bisa menggambarkan penampang 3 dimensi dari satu sel awan CB ya gitu ya. Nah, ini juga di dalam Roger dimunculkan formula-formula untuk menghitung showers ya. Jadi menghitung di sini rainwater content-nya, jadi kandungan uap air yang dari curah hujan tersebut. Kemudian juga menghitung durasinya, atau ini contohnya ya, ada liquid water contents, kemudian berapa lama pembentukan daripada uap air tersebut ya. Ini contohnya. Kemudian skema precipitation in MCS ini menarik juga nih. Nanti tadi yang Bapak gambarkan bahwa kita selalu membedakan, tidak bisa dibedakan antara secara detail atau secara jelas atau secara tajam gitu ya, antara stratiform dengan convective precipitation. Ini contohnya apabila di satu sistem MCS ya, Mesoscale Convective System, nanti Anda belajar juga nih, atau 7 kalau tidak salah, belajar tentang suatu sistem cuaca skala meso. Waktu di meteorologis juga sudah Bapak jelaskan sedikit tentang sistem cuaca skala meso gitu ya. Jadi menarik. Nah, kalau kita beranggapan kalau di wilayah tropis bahwa stratiform atau hanya menghasilkan hujan-hujan yang ringan, dinamis dengan continuous precipitation ya, itu benar, tidak salah. Tapi juga menarik bahwa untuk di bintang menengah, stratiform ini atau nimbus stratus saja ini bisa juga menjadi daerah-daerah yang mempunyai konveksi atau awalnya konveksinya juga berkembang menjadi konveksi yang kuat gitu ya. Ini contoh skema dari precipitation mechanism di MCS ya. Kalau Anda lihat ini dari host ya, hostnya juga ini heavier stratiform, jadi sangat kuat juga ya hujan yang terjadi di stratiform ini ya. Karena tadi di atasnya juga di wilayah bintang menengah juga sudah sangat dingin ya gitu ya. Sudah terjadi di sini ada Riemann deposition agregasi yang kita pelajari. Kalau di wilayah konvektif dia akan lebih jelas ya, naik, ada coalition proses ya. Di sini ada coagulation prosesnya berbeda. Yang selanjutnya kita memahami tentang structure of rain ya. Jadi sebenarnya adalah mempelajari structure daripada hujan. Ini kalau Bapak gambarkan di sini ya, kalau ini ada kotak kolom, di sini ada rain concentration ya, ada ya rain concentration, tentunya di situ ada uap air, ada yang bisa, ini sebenarnya menjelaskan dengan distrometer yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi kalau kita punya distrometer kita bisa menjelaskan juga ini. Ini contohnya skematik diagram distribusi dari structure rainfall dalam gelombang siklon ya. Dia lihat diameternya, bagaimana intensitasnya, curah hujannya berapa milimeter ya. Kemudian kalau mau lebih detail ukurannya seperti apa, itu adalah termasuk dalam microstructure of rain ya. Banyak jurnal tentang ini ya. Ini dalam organization daripada precipitation yang ada di
front dingin ya contohnya. Oke, ini mencoba melihat seperti ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini salah satu yang menarik dari microstructure of rain. Jadi vertical profile dari beberapa parameter, ada Richardson number ini ya, R. Kemudian ada potential temperatur theta, ada equivalent potential temperatur. Kemudian E ya, theta E ya. Kemudian ada wind shear parallel to rain band ini, yang dibuat oleh Seltzer et al. 1985. Sebenarnya ini menarik nih. Kalau Anda melihat level vertikal ini juga bisa dimanfaatkan kalau Anda belajar PBL atau ABL ya, atmospheric boundary layer atau planetary boundary layer. Dimana kalau dari bukunya Stahl itu ya, atau teks punya Stahl, dia bisa melihat dari parameter angin, dari momentum dan seterusnya juga. Jadi profil vertikal itu penting ya, untuk menentukan parameter turbulensi ya, kemudian menentukan labilitas juga ya, dan seterusnya ya. Ini contoh terbaru Bapak ambilkan jurnal ya, ini 2020, baru terbit 29 Oktober, publish 31 Oktober ya. Jadi baru sebulan, belum sampai sebulan ya. Ya sudah sebulan yang lalu, pas tanggal 30. Inilah contohnya tipe-tipe cuaca, artinya yang mempengaruhi microstructure rain. Implikasinya pada saat untuk mengestimasi laju curah hujan. Ini contoh, ini kasusnya di Jerman ya, ditulis oleh kawan-kawan peneliti hebat di Jerman. Convective, ini rain type-nya ya. Nah, di rain type-nya itu ada convective thermoform. Kemudian dia menggunakan parameter angin, arahnya dan kecepatannya. Tapi di sini arahnya ini masih banyak lagi jurnalnya, bisa Anda download di sini ya, cari aja dapat nanti ya. Saya cuma menggambarkan sedikit bahwa perkembangannya yang tadi Fragile tahun 1990-an ya, lama ya, 1980 dan 1993 oleh House ya, terus diteruskan sampai sekarang. Nah, ini contoh dari summary dari tabel 1, masih banyak lagi tabel yang lain ya. Silakan download aja, ini ada browsing keluar nanti di googling. Nah, ini rain intensitas untuk angin, arah angin. Jadi arah angin bagaimana gitu mempengaruhinya. Weather type ini juga di ini ya, convective type, kemudian parameter yang diambil. Durasinya sekitar 82 jam. Kemudian ini milimeter, Anda lihat standar deviasinya, standar errornya. Ini adalah rata-ratanya, lihat di convective lebih tinggi dibandingkan stratiform pada saat angin di northeast dan seterusnya ya. Ini contoh daripada plot dari banyaknya tadi butiran butiran rain concentration istilah dia ya, dan juga vertikal dan horizontal dari pengaruh anginnya gitu ya. Silakan dibaca, ini yang convective stratiform. Jadi salah satu yang bisa dilakukan ya. Jadi masih banyak juga peneliti-peneliti yang bermain untuk model-model atau elaborasi di dalam microstructure of rain ya. Nah, kita belum, ini juga salah satunya menggunakan distrometer ya, dalam penelitian ini. Selain angin tentunya. Kemudian di bab ini juga menjelaskan tentang precipitation efficiency atau PA atau jadi efisiensi presipitasi. Jadi apa sih kalau Anda cari tentang precipitation efficiency, tergantung konteksnya. Jadi banyak istilah yang bervariasi yang menggambarkan atau mendefinisikan tentang efisiensi dari presipitasi. Contohnya Webster 1960, dia mengatakan bahwa precipitation efficiency adalah rasio dari jumlah curah hujan yang jatuh terhadap air yang tersedia oleh kondensasi dalam kenaikan periode batin. Kemudian Sui et al. 2007, ya, dia precipitation efficiency adalah mengevaluasi seberapa efisien sistem konvektif menghasilkan hujan atau menghasilkan presipitasi. Kemudian ada beberapa peneliti lain, Loswell, Ferrer, dan Dow et al. 2004 yang berkaitan dengan physical parameter untuk mengukur interaksi antara konvektif dengan lingkungan. Kemudian PE ini berkembang lagi penelitiannya, ada yang menamakan dengan LSPE, Large Scale Precipitation Efficiency, Sui et al. Salah satunya. Ini tadi yang berkaitan dengan environment ya, dikaitkan dengan selain hidrometeorologi juga dikaitkan dengan environment, misalkan air di permukaan ya. Kemudian ada Westman, Clem, and Lim-Helmers 1986-82 juga tentang Cloud Microphysics Precipitation Efficiency yang dikenal dengan CMPE ya.
Jadi dia memang fokus di fluid microphysics precipitation efficiency ya. Ini berkembang CMP ini untuk bibit meteorologi ya di microphysics awan karena memang fokusnya di sini. Ini contoh hasil penelitian yang dia lakukan ya tentang CSMP ya di Sui et al ini ya 2005 ini. Dia menguji tentang LSP dan CMPE, bahkan ada LSP 1, CMPE 2 ya. Ini contohnya menghasilkan ini adalah jumlah daripada intensitasnya. Curah hujan ini ada efisiensinya dia dalam persen gitu ya. Ini yang SPE ini yang CMP2 ada CMP1 juga. Rumusnya jurnalnya bisa di-download, silakan di Sui et al. Ya, ini sampai 90%, 90%. Ini membandingkan efisiensinya. Ya tujuannya buat apa? Jadi bukan efisiensi hujannya. Jadi tujuannya tadi untuk algoritma tadi supaya lebih baik. Kemudian juga bisa digunakan untuk dalam pembentukan deteksi hujannya sendiri atau precipitation. Kemudian ini juga kalau dari buku Roger dia membahas tentang efisiensi dari beberapa peneliti dan salah satunya adalah efisiensi dalam skema artificial precipitation modification. Jadi dalam modifikasi cuaca atau TMC yang kita akan bahas minggu depan ya. Jadi dia menyebutkan seperti ini ya di bersama 2018. Jadi ini hanya untuk berlaku untuk di dalam pembuat kegiatan hujan buatan gitu ya. Bagaimana efisiensinya? Nah ini juga menarik kalau kita mau hitung. Nanti Anda bisa lihat tuh jurnal-jurnal. Ada nggak yang menyatakan kadang-kadang kan dalam konferensi persnya juga teman-teman di BT melihat bahwa efisiensinya sekian untuk penyebaran hujan atau seeding di periode ini ya. Mungkin mereka menggunakan ini salah satunya untuk pengembangannya. Jadi harus dihitung ya. Di efisiensinya, presipitasinya gitu. Jadi ada menyebar garam, seeding itu berapa hujan yang dihasilkan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Berapa banyak diameter atau berapa banyak konsentrasi daripada hujannya. Nah, itu harus dihitung. Nah, untuk teman-teman DPT menggunakan ini ya. Jadi mungkin berkembang juga, kita mesti lihat nanti dalam laporan-laporannya. Minggu depan kita coba cek. Oke, kemudian ini yang terakhir adalah acidic precipitation hujan asam ya. Ini lebih detail banyak kalau Anda browsing di Willis Hope juga Anda bisa lihat tentang hujan asam ini. Intinya bahwa hujan asam ini atau acid rain ini terdiri dari pembentuknya dapat berupa 4 hal ya. Emisi proporsur zat asam yang masuk ke atmosfer seperti oksidasi dari sulfur dan nitrogen. Ya, hasil selain itu juga secara tidak alami juga hasil pembakaran aktivitas manusia, tentunya industri dan lain-lain. Kemudian yang kedua, transfer polutan melalui pergerakan atau sirkulasi atmosfer. Yang ketiga, transformasi polutan secara proses kimia dan fisika. Yang keempat, yang bisa menyebabkan pembentukan hujan asam adalah deposisi atau pengendapan polutan di permukaan bumi yang bentuk larutan sulfur dan asam nitrat yang tergantung daripada presipitasi atau hujan. Jadi kalau nanti belajar hujannya ada wet deposition itu ya, itu yang jadi hujan asam ya, wet deposition. Ada dry deposition, wet deposition. Nah, itu sebenarnya detail ada di Willis and Hope khusus untuk proses kimia hujan ya, ada situ. Kita tidak bahas detail. Oke, kemudian kita sedikit menyentuh severe storm and hail. Sini akan membahas sedikit tentang life and cycle daripada thunderstorm cells, severe thunderstorm, precipitation prediction dari thunderstorm, presipitasi yang dihasilkan dari thunderstorm, hail grow yang sebenarnya hail sudah kita bahas juga sebelumnya. Oke, intinya bahwa siklus hidup sel thunderstorm dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dan tergantung pada arah dominan dan besarnya gerakan udara vertikal. Jadi udara vertikal, air motion, vertical velocity memegang peranan penting ya. Yaitu Anda sudah tahu ini tahap cumulus ditandai dengan api-api sebagian besar sel, tahap matang mature state ditandai dengan kehadiran downdraft dan juga di pelemahannya disipasi ditandai dengan downdraft lemah di sebagian besar sel. Kemudian kita lanjut, ini contoh model thunderstorm ya. Sebenarnya menghentikan perpindahan udara dan presipitasi. Anda mungkin sudah sering melihat gambar ini ya. Lanjut saja. Ini yang paling gampang menggunakan masa pertumbuhan towering cumulus state, mature state. Di sini Anda lihat ketika volumenya naik, ini ada yang naik, ada yang turun. Mature state, disipasi semuanya turun sudah melemah. Ini developing cumulus cloud and radar measure after velocity. Ini menarik sebenarnya ya. Bagaimana kita melihat vertical velocity ya, ketinggiannya ini pada saat awannya itu
Ini melihat updraftnya atau downdraftnya pada saat pengumuman dari awan. Ini banyak dilakukan teman-teman ya, tapi belum secara komprehensif ya. Ini sebenarnya bisa menggambarkan durasinya berapa lama, apakah dia akan terbentuk menjadi mature state atau tidak. Itu kan yang menarik di situ ya. Tidak hanya bisa lihat gambar, tapi harus lihat dari analisis seperti rekaman di sini kan terlihat ya. Nah, ini ada time sequence time-nya nih, kita lihat naik terus ya. Sampai kuat sampai ke tinggi ya. Kalau ini atasnya 10 kilo, ini di atas 10 kilo, kemudian turun kembali saat disipasi ya. Radar bisa menggambarkan ini, model juga bisa. Rasdo sonde juga bisa. Ini sedikit menyentuh tentang tipe of thunderstorm. Bapak mau review saja, tidak ada di sini, tapi sedikit bahwa tipe thunderstorm bisa dibedakan jadi ordinary cell, kita sebut dengan one cell ya, single cell. Kemudian ada multi cell storm, ada super cell. Nah, di wilayah kita mana yang tropis, apakah terjadi semua atau cuma single cell atau ordinary cell atau multi cell storm sudah terjadi juga. Ini contoh dari gambar single cell ya. Ini yang Bapak minta tugas Anda supaya memvideokan evolusi ini berapa jam, 3 jam dengan HP bisa misalnya. Ini contohnya, ini sebenarnya menjelaskan nanti ada dari saat ditunggu, kemudian mature, kemudian disipasi seperti apa, dan seterusnya. Yang multi cell tentunya adalah gabungan dari beberapa sel. Di Indonesia mungkin ada 1-2 kejadian seperti ini ya, tapi tidak ya banyak lah. Tapi tidak terlalu masif ya, hanya sporadis beberapa tempat. Ini seperti ini yang di Lampung juga pernah terjadi ya, multistation, tapi juga bilang sering menggunakan dengan wall float atau safe float ya, sebenarnya juga ke arah yang di Lampung terjadi kemarin hampir seperti ini, bahkan bisa mencapai ke supercell yang sudah ada wall floatnya ya, ada safe floatnya. Ini mereka ada overshoot top, mana menarik ini bisa dibahas satu pertemuan sendiri tentang overshooting top ya. Nah, dimana ini sebenarnya inversi sudah habis tapi dia naik ke atas angin masifnya. Jadi dia kalau dari satelit Anda lihat bisa muncul dari bawah nih. Jadi udaranya naik di bawah sampai melalui lapisan stratosfer bawah sebenarnya. Atau kalau tidak troposfer paling atas setelah inversinya itu muncul di situ. Ada penjelasan sendiri tentang ini banyak ya. Oke, ini contoh supercell di South India bisa pakai radar ya, kita lihat ini. Kalau di lintang mana enak radarnya bisa mengatur ini karena skalanya besar gitu ya. Kalau di Indonesia ini ada single awak CB cuma kepotong dikit saja gitu ya. Ini pada saat kejadian tornado ya. Ini hanya rumus untuk melihat produksi presipitasi dari thunderstorm ya. Jadi ada formula untuk melihat itu. Untuk bagaimana air yang mengumpul terhadap dalam thunderstorm itu bentuk awan dan curah hujan juga ada yang menguap ya. Jadi ada massa M yang telah terkondensasi, kemudian tingkat laju curah hujannya. Di sini ada precipitation-nya, ada evaporate-nya, ada rainfall to the ground-nya. Nah, jadi ini adalah massa yang hitungan massanya yang berkaitan dengan tadi ada awan yang terbentuk, kemudian ada falling precipitation-nya, ada yang evaporate-nya, tingkat laju rain rate curah hujannya ya, lihat seperti jumlah penelitian dalam satu waktu empiris. Dari beberapa penelitian dilakukan disimpulkan ya untuk ini bahwa kandungan curah hujan atau P tadi saat isolated TS ya sekitar 10/9 kg saat di tahap matang. Untuk laju aliran keluarnya sekitar 10/6 kg per detik. Dan ini berfluktuasi sepanjang evolusi badai tapi memiliki korelasi satu sama lain. Kemudian karakteristik waktu terjadi presipitasi adalah sekitar 20 menit selama tahap matang. Ini penting ya Bapak karena berapa lama dia tumbuh, berapa lama dia mature state, berapa lama disipasi. Anda ini menentukan untuk Anda sebagai profesor pada saat ditanya oleh pilot lah terutama ya, kapan diwujudkan hujan yang terbentuk. Ini skala lokal ya atau skala subperiod forecast ya gitu ya. Kalau untuk ke depan agak lebih sulit lagi kan karena kita memahami dari awan-awan single maupun multisel maupun supercell. Jadi skalanya memang skala localized gitu ya, tidak terlalu luas. Oke, ini menarik total arus keluar dari badai outflow ya selama masa ini atau melebihi jumlah precipitation-nya yang bisa sampai 5 kalinya gitu ya. Melebihi jumlah kandungan uap air ya, artinya arus yang bukan kalau dalam sistem itu ada downdraft itu ada outflow-nya, ada inflow-nya ke atas, itu bisa lebih 5 kali daripada kandungan curah hujan yang ada di atas.
Nah, ini juga sedikit menggambarkan tentang hail grow ya, bagaimana perkembangan dari hail. Nah, ini memang agak kejadian yang agak jarang terjadi tapi sudah mulai sering. Nah, jarang tapi sudah mulai sering. Artinya di daerah di masa-masa transisi di Indonesia ya, terutama di wilayah tropis ini, di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan mungkin banyak tempat yang dulu juga mungkin sudah ada tapi karena belum banyak media yang memberitakan jadi kita tidak skip. Karena sampai saat ini jujur saja puting beliung, hail dan segala macam kita dibantu oleh media karena kadang-kadang malah tidak terrecord oleh alat kita ya, misalnya ada puting beliung. Cuma satu yang Bapak ingat puting beliung yang terrecord oleh stasiun kita tuh di Juanda, karena di Bandar Juanda Surabaya. Karena angin puting beliung itu sampai ke kantor BMKG. Itu videonya sempat ada pegawai yang sudah termasuk dan itu langsung berantakan stasiun kita di, kalau tidak salah ya, tidak parah tapi ada kaca yang pecah. Artinya memang kita masih mengandalkan berita-berita itu ya, karena mungkin alat kita kadang-kadang skalanya sangat kecil jadi tidak terjadi pas di wilayah tersebut. Ini adalah beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan hail. Ini agak menarik juga, hail kita kecil ya, dia menghitung tingkat koma kalau di nama besar ya, jadi mungkin lebih mudah menghitungnya. Dan ingat kalau mau dihitung begini ya, artinya ini perhitungan ini sebenarnya digunakan untuk dari radar gitu ya. Setelah dihitung tingkat pemanasannya, panas yang diperoleh, kemudian tingkat di mana panas dilepas udara, kemudian keseimbangannya bagaimana, sehingga dari radar itu muncul reflectivity, bisa menghasilkan radar. Kalau prosesnya Anda sudah kita pelajari minggu lalu ya. Nah ini contohnya lah paling gampang. Jadi dari aplikasi tadi ya, dari rumus tadi ini digunakan untuk aplikasi algoritma yang digunakan radar. Contoh ini waktu Bapak menulis tentang identifikasi kejadian hujan es menggunakan citra radar dan satelit cuaca ya. Ini adalah salah satu waktu itu Bapak masukkan ke prosedur di bencana di Padang ya, tapi Bapak tidak berangkat untuk presentasi si Manuel Johnson ya, senior Anda yang ada di hobi pada saat itu presentasi. Nah ini kerjaannya dengan Kartika Akib di Gabriel. Sebenarnya dulu awalnya adalah punya kerjaan di Gabriel, tapi kita tambahkan lokasinya Surabaya, Jakarta dan Surabaya. Di sini menarik ada algoritma ya, ada SAI ya, kemudian ada possibility of severe hail. Ya, ini adalah beberapa algoritma yang ada di radar ya. Ada metode SAI, ada kemudian juga tapi ini tidak konsisten kemarin karena juga ada mencari pricing levelnya. Jadi memang algoritma ini sudah disediakan oleh siapa? Oleh radar. Ada yang bentuknya ada bentuknya potensinya, udah ada lokasinya juga. Dan kalau ini juga yang menarik ada juga tentang kemudian ini adalah radar based hail detection juga bisa digunakan. Ya itu sih sebenarnya menjelaskan sedikit saja karena materinya sudah kita bahas tentang ground cloud dan cloud precipitation-nya juga. Untuk lebih mendetailkan ya kira-kira apa itu sirkuit nanti bisa diskala semacam meso ya, biar tidak kita menyentuh aja tentang stratiform dan convective precipitation, bagaimana nanti kedepannya kita bisa menarik karakteristik yang ada di wilayah tropis sendiri seperti apa. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat semua.